Ya mungkin kita sudah menyimak lah ada beberapa produk bakso aci yang itu rame tiba-tiba tenggelam. Ya. Nah, jangan sampai itu terjadi di kita. Ya. Ya kita harus ada tempat untuk mereka bereksperimen. Produk-produk kuliner kita ini kan UMKM, masyarakat langsung. Ya. Justru itu harus diberdayakan dengan memberikan sebuah wadah. Di mana rumah produksi bersama tersebut terstandarisasi oleh BPOM. Bahwa BPOM itu tidak benci, tidak, hanya ingin kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, Salah nama mahal. Jadi Jadi masyarakat itu, higienis nggak, Betul. aman nggak. Ya. Ya kalau dibiarkan begitu saja kan bahaya. ini saya kan sebagai ketua Kadin lah. Ini. Jadi apa yang dimaksud oleh para pelaku usaha itu, Pak? Yang empat ini udah kayak debat kandidat calon semua dengan debatnya aja. Payung hukumnya itu adalah Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan kewajiban pemerintah di situ adalah memberikan fasilitasi. Hadir tidak membantu UMKM. Pemerintah sih biasanya suka hadir Pak, karena ada pajak 2,5% selalu hadir. Jadi pemerintah itu pajaknya. Waktu pas mau bikin festival bakso aci di bulan Juli, dulu pernah ke sounding sedikit nih sama Kang Yudi waktu beres podcast ngobrol, Kang. Nanti saya mau bikin event festival bakso aci, terus saya pengen ngajakin dong bakal calon bupati pada datang ya, saya bilang kayak gitu, biar kita nanti ngobrol-ngobrol dan biar juga bisa kenalan dengan masyarakat karena insya Allah setiap tahunnya itu event festival bakso aci itu kita pengunjungnya itu selalu puluhan ribu. Jadi biar bisa sekaligus kenalan pertama, mungkin juga biar bisa nanti melihat karena Nunu masih sibuk nih bagi-bagi air nih. Oke, fun fact-nya Nino, kenapa kita datangkan, kita hadirkan karena bisa kita yakini juga mungkin untuk masyarakat atau pengunjung festival bakso aci, mereka atau beliau-beliau yang ada di depan ini adalah calon-calon pemimpin yang nanti akan memimpin Kota Garut. Betul sekali Om. Dan nanti mungkin kalau misalnya ternyata mudah-mudahan alhamdulillah dari salah satu yang ada di depan ini juga misalnya akan menjadi, kita kan bakal sulit nih kalau nanti dengan kesibukannya. Mungkin kamu bakal hese diajakan ke festival KIPN teh. Sesuatunya masih sibuk gitu ya. Mending sekarang kita langsung hadirkan di sini. Makasih, makanya kita mau datang di sini juga melihat mungkin juga nanti ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Betul. Atau juga dari para pelaku UKM yang kemarin saya sounding Pak. Ternyata wah yang benar Om bakal ada calon-calon bupati. Karena mungkin ada sedikit harapan yang ingin mereka titipkan. Betul. Yang kalau misalnya mungkin nanti itu kapan lagi bisa ngobrol langsung, kapan lagi bisa bercengkrama. Di sini kita ajak Bapak dan juga teman-teman sekalian biar melihat langsung ini loh Garut, inilah dengan segala aktivitinya, ini loh dengan segala keunikannya gitu. Mungkin yang nanti insya Allah bisa kita titipkan pas ketika mereka udah menjabat gitu loh. Nah itu dia, jadi hari ini kita sengaja hadirkan Bapak-bapak yang luar biasa ini dan sekali lagi kita mau kasih catatan untuk Bapak dan Ibu bahwasanya kita semuanya sudah mengundang seluruh bakal calon yang ada di Kabupaten Garut dan mungkin beberapanya berhalangan hadir dan alhamdulillah dengan kerendahan hati Bapak-bapak yang hadir hari ini luar biasa sekali antusiasnya untuk datang ke Festival Bakso Aci. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bapak-bapak yang istimewa ini. Kang Rani. Oke. Pertama mungkin ini saya akan ngajak ngobrol semuanya atau mungkin juga nanti satu persatu. Boleh dong misalnya seberapa tahu sih kalau misalnya ternyata di Garut itu ada makanan yang namanya bakso aci dan itu sebetulnya adalah makanan khas. Fun fact-nya Pak, sampai hari ini sebetulnya secara pengakuan itu baru kita aja yang ngaku karena kalau bisa ditanya dari segi apa disebutnya bukan copyright itu ya kalau bakso aci itu disebutnya makanan khas itu kan setiap daerah tuh punya tuh dan terdata di kementerian dan apa bakso aci itu sampai sekarang itu belum tertulis sebagai makanan khas Garut dan itu yang dari 2019 kita ajukan kita pakai hashtag bakso aci punya Garut bakso aci dengan harapan pemerintah daerah mau mendaftarkan atau apa tapi sampai sekarang belum Pak. Ya yang takutnya kita bisa kaburu di akuku kota lain. Betul. Nah di akuku Malaysia misalnya. Nah saya cuma pengen tahu dulu dari satu persatu dari Kang Yudi sendiri. Tahu gak sih kalau misalnya bakso aci itu adalah makanan khas yang dari Garut? Tahu, bahkan teman-teman saya di luar kota juga
secara de facto mengetahui dan memesan ke saya bakso aci dari Garut. Itu kan berarti sudah menjadi sebuah kesimpulan bahwa memang bakso aci itu diciptakan, dilahirkan dari Garut. Itu kan, enggak pesan ke Bandung sebetulnya enggak. Jadi tinggal mungkin yang itu yang tadi disampaikan mungkin belum. Mudah-mudahan ke depan di antara semua nanti yang terpilih emut. Bakso aci teh warisan kreativitas masyarakat Kabupaten Garut. Kreativitas, ini kan kreativitas. Dikembangkan bakso ini menjadi bakso aci yang mudah-mudahan nanti legalisasi dan legitimasinya diberikan oleh pemerintah Amin. ke depan. Amin. Gitu. Amin. Amin. Kalau dari Bapak Deden Gali sendiri gimana? Mengenai Sebelum bakso aci? mengenal bakso aci, sejarahnya kita ini dulu adalah cilok. Oke. Cilok. Aci dicolok. Betul. Karena perkembangan kesininya itu jadilah kombinasi antara bakso dengan aci. Dikasih tadi. kuah gitu ya. Dan itu memang sebenarnya kalau dilihat dari sejarah itu ciri khas yang memang dulu ada di daerah-daerah di pelosok-pelosok di Kabupaten Garut. Betul. Itu yang saya tahu. Ya. Dan kalaupun misalnya ini menjadi sebuah kata trademarknya dari Kabupaten Garut, apa salahnya kita katakanlah legalitasnya diformalkan, Betul. dipatenkan kalau Mbak. Ya. Betul. Saya kira itu pandangan dari saya. Siap Pak. Wih. Oke Mas, silakan Mas. Sampai sejarahnya dikulik ya. Oke, Deden. kalau Lanjut, Om Edi. bakso aci dari Garut menurut saya sudah bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan ya. Memang dipungkiri atau tidak, di luar pun juga sudah melegitimate itu secara nalar ya. Dalam artian maksud saya secara nalar itu ketika berbicara bakso aci itu adalah tentang yaitu Garut. Cuma ya tadi yang di PR-nya ya bagaimana kita mewadahi bakso aci ini agar benar-benar ditebalkan bahwa itu punya Garut. Yang pastinya mau siapapun bupatinya, semoga omongan saya pun juga akan mendorong bahwa bakso aci itu akan dilegitimate sebagai Amin. milik Kabupaten Garut. Ya, Amin. itu. Jadi semoga semua yang ada di sini pun juga sama memiliki prinsip yang sama gitu. Tidak hanya bakso aci, seblak pun juga sebenarnya kan juga Betul, sama. betul. Nah, artinya ada beberapa keanekaragaman kuliner Garut ya sudah sepantasnya karena itu adalah bagian daripada wisata. Ya. Itu. Siap. Oke. Mantap Om Edi. Selanjutnya izin Bapak Dr. Syakur. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ini adalah produk inovasi dari orang Garut, Kang. Ya. Karena kalau kita bicara bakso, sebenarnya bakso itu produk dari luar ya. Ya. Meatball, bakso Meatball. daging. Cina ya, kalau sebetulnya Cina awalnya. juga. Cuman barangkali orang Garut, di Garut itu banyak tepung tapioka ya. Aci. Kreatif, tipung memahal, itu aya gitu kan ya. Segala nama dan kemudian diberi rasa yang unik ya. Jadi bagi nama-nama yang unik yang membuat orang jadi tertarik ya. Ini menurut saya bagian dari ekonomi kreatif ya. Inovasi, kreativitas yang membuat semacam kayak produk yang sebenarnya menurut saya tidak sangat baru ya. Betul. Ya cuman didesain, dikasih sentuhan-sentuhan sehingga jadi unik, jadi menarik. Nah ini yang menurut saya sifat seperti ini kreatif sini harus dikembangkan. Ya. Apapun kalau dikasih tagline yang menarik, yang unik orang akan tertarik. Ya Garut juga kan tidak usah harus selalu yang baru. Nah ini juga mungkin menurut saya yang harus dikembangkan bukan hanya dalam bidang makanan bakso ini. Ya. Juga yang lain juga menurut saya menarik. Betul. Makanan-makanan Garut yang agak khas kita kasih sentuhan-sentuhan yang unik sehingga jadi tadi ciri khas Garut ya. Kayak burayot tuh, sebenarnya burayot juga kan aneh namanya ya. Tapi lama-lama jadi keunikan kan. Betul. Barangkali ini ide-ide yang menarik dan saya selalu bilang bahwa ini akan lebih maju berkembang kalau didukung oleh teknologi dan pengetahuan. Ya. Nah, tugas kita barangkali ya sentuhan-sentuhan ide kreativitas itu biasanya muncul dari pengalaman, pengetahuan dan didorong jadi berkembang. Pokoknya hidup bakso aci. Bakso aci ya, luar biasa. Izin selanjutnya panjang tadi. Ya, terima kasih. Mantap Bapak, terima kasih. Ini satu hal ya. Dulu waktu kecil kalau kita dengar aci itu sebenarnya bukan makanan. Ya. Aci itu paranti ngelem gitu, ngelem kertas, banting kertas. Iya, bener. Dulu nggak waktu bener. gitu. Langlayangan. Layangan. Teu kabayang bakal jadi dahareun anu enak gitu. Ya. Panganan yang ini luar karena biasa. ada
ada inovasi, kreativitas, ada value di situ, Ya. bakso aci ini menjadi sesuatu yang istimewa dan menjadi makanan khas orang Garut. Ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bakso aci itu harus di Kang Dani. Tadi di awal kan pengantarnya ini perjuangannya sejak 2019. Ini Betul. sudah 2024. Ya. Satu periode kepemimpinan bupati ya gitu. Ya. Saya sampaikan bahwa bakso aci itu harus mengikuti seperti dodol dan burayot. Ya. Betul. Didaftarkan sebagai warisan budaya tak Benda. benda Kabupaten Garut. Ya. Tuh. Jadi nanti kebayang ketika disebut aci itu bukan paranti ngelem lagi gitu. Ya. Langsung ke Amin, bakso. amin. Harapannya seperti itu. Harapannya Bahkan seperti itu. iya, dulu pernah waktu saya sedikit pernah ngobrol juga dengan Pak Syakur waktu itu bilang bakso aci sebenarnya bisa digoreng dalam tanda gitu. Bikin atuh cenah penelitian bahwa ternyata bakso aci bisa mengganti nasi. Karena apa? Itu kan bakal tepung, jadi betul. Saya bilang, ya kan Bapak no profesor, ya amin cakap itu Pak. Tolong Larinya bantu. jadi ke jurnal dan akademisi ya. Iya. Nah, mungkin ini ada sedikit yang mau ditanyakan untuk semua juga. Mungkin yang kedua, bakso aci tadi Pak dengan kreativitasnya ternyata sekarang juga kita udah banyak yang memakai kemasan. Betul. Dan itu untuk lintas daerah itu sudah aman. Tapi ternyata teman-teman dari bakso aci itu sampai sekarang kita terhalang untuk ekspor. Kenapa? Karena bakso aci itu dikategorikan yang kemasan itu menjadi makanan frozen food. Nah, salah satu syarat makanan frozen food itu harus ada punya nomor BP POM. Betul. BP POM syaratnya itu harus punya pabrik. Nah, sementara teman-teman ini kan home industry Pak kebanyakan, makanan rumahan. Ketika untuk mendaftarkan itu menjadi BP POM itu harus ada syarat tadi. Nah, ini yang kami pertanyakan dan kami masih sudah sounding juga ke pemerintah bahwa tolong dong cari solusinya seperti apa. Gitu kan bahwa biar si makanan bakso aci ini bisa akhirnya beberapa kali saya dengan BJB itu udah pernah Pak mau ekspor tapi nggak jadi. Terhalang. Karena nggak ada BP POM. Kira-kira ada nggak sih solusi mungkin nanti yang akan ditawarkan oleh dari teman-teman ini gimana caranya biar bakso aci itu akhirnya bisa ekspor dan mempunyai BP POM. Maka mungkin dari Kang Yudi dulu. Silakan Kang. Ini keren ini. Ini menyangkut bukan hanya bakso aci saja ya, tapi ini menyangkut semua kuliner yang ada di Kabupaten Garut agar bisa masuk internasional. Kuncinya memang saya sebagai ketua Kadin sangat memahami di mana ingin masuk ke supermarket aja itu harus ada BPOM izinnya, betul sekali gitu. Tetapi kita juga kan harus fokus juga mendorong pelaku-pelaku UMKM ini untuk terus berkembang. Ini menjadi permasalahan yang tentu tidak bisa diselesaikan oleh para pelaku UMKM. Tetapi dibutuhkan keberpihakan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah membuat rumah produksi bersama. Di mana rumah produksi bersama tersebut terstandarisasi oleh BPOM. Satu itu. Jadi siapapun pelaku UMKM ketika pemerintah menyiapkan rumah produksi bersama secara otomatis prosesnya itu akan diawasi oleh pemerintah yang tentunya mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Oke. Itu salah satunya. Yang kedua bukan hanya itu saja permasalahannya. Saya yakin dari sekian tukang bakso aci, pelaku usaha bakso aci ini sekarang mereka itu membuat kemasan dari luar Garut. Jangankan bakso aci, saya tanya Pak Ato piknik aja dodol Garut, Pak Haji bikin kemasan di mana? Purwokerto. Teman saya Boci itu teman saya, itu ternyata di Bandung. Nah ini permasalahan pemerintah apa? Ini pemerintah juga harus hadir. Bagaimana mendrive pelaku-pelaku usaha kecil, terutama sekarang ini bakso aci ini, untuk mempermudah mendapatkan kemasan di Kabupaten Garut. Oke. Jadi selain rumah produksi bersama, ini solusinya. Ya. Yang terstandarisasi oleh BPOM dan MUI dari sisi diawasi oleh MUI mengenai halalnya. Pemerintah Kabupaten Garut ke depan juga harus mampu membuat rumah kemasan untuk memberikan kemudahan para pelaku usaha sekaligus memberikan
bantuan secara desain grafis terbaik yang ada di pemerintah Kabupaten Garut sehingga mempunyai nilai value yang sangat tinggi. Sekaligus kalau memang benar pemerintah mendukung bakso aci ini adalah asli Garut, Bupati ke depan kudu daek nana tangan dina kemasan bakso aci Garut gitu weh, sebagai legitimasi. Dan ini akan dilakukan gitu ya. Oh, kalau saya konsisten, gereget justru. Gereget, bukan hanya bakso aci saja ya. Saya lihat gula aren. Gula aren. Itu ini kita bahas saja karena ini menyangkut bagaimana nanti peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut. Gula aren saya cek ke Caringin karena saya sering ke daerah selatan. Itu gula aren itu dijual per kilogram, diangkut ke Bandung. Saya ikutin terus ke Bandung. Di Bandung dibikin kemasan masuk Hotel Santika Garut. Oh, iya. Nah itu kan berarti pemerintah Kabupaten Garut harus punya rumah kemasan supaya masyarakat ini mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dari sisi kemasan. Madu. Oke. Ya itu kan Ya. banyak lah. Jadi memang intinya solusinya rumah kemasan dan rumah produksi bersama. Oke, siap. Gitu. Silakan Pak, sebelum kita Izin. nanti satu pertanyaan sebelum azan ya. Saya Siap. setuju produk kuliner Kabupaten Garut go internasional. Memang dari sisi permasalahan BPOM ataupun izin itu Ya. IRT-nya kan ini harus dipermudah persoalannya. Ya. Kalaupun ini dalam skala rumahan kita buat, sebenarnya solusinya sederhana. Kalaupun untuk kualitas Kabupaten Garut pemerintah harus hadir dengan sosialisasi ketika hulu, tengah dan hilirnya. Mulai dari produk, kesehatannya, packagingnya dan lain sebagainya. Ya. Kalaupun ada permasalahan harus dengan syarat pabrikasi, itu kan menjadi sesuatu yang salah. Ya. Karena produk-produk kuliner kita ini kan UMKM, masyarakat Ya. langsung. Ya. Justru itu harus diberdayakan dengan memberikan sebuah wadah. Kumpul komunitas inilah yang nanti kita bentuk koperasi. Oke. Jadi kelembagaannya bisa koperasi yang nanti mendesain mereka menjadi sebuah produk-produk yang standar. Ya. Itu yang lebih elegan kalau menurut saya. Ya. Ketika itu akan mau diangkat. Tapi kita lupa koperasi tidak terlalu dimunculkan. Oke. Jangan sampai ini produk-produk kuliner yang tercipta di Kabupaten Garut nanti diklaim oleh pengusaha-pengusaha besar. Oke. Yang akhirnya mereka tidak bisa bersaing. Oke. Saya kira itu ya Oke, pemikiran saya. siap. Luar Terima kasih biasa. Bapak. Dengan ada koperasi nih, berarti Koperasi. dibikin koperasi dari para pelaku usaha. Betul. Mas, gimana Mas? Oke, kalau dari saya sih mungkin setuju juga dari Kang Yudi untuk membuat sebuah rumah produksi. Akan tetapi sedikit menambahkan saja bahwa sebenarnya hal itu adalah hal klise bagi saya. Kenapa kok saya sebut hal klise? Mungkin teman-teman pun juga sudah tahu skincare yang dibikin. Ya. Apakah mereka sebenarnya punya pabrik? Tidak. Mereka tidak punya pabrik. Ya. Mereka hanya memaklun. Betul. Artinya apa? Kita hanya cukup memiliki satu tempat produksi Ya. yang mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh banyak Ya. UMKM yang ingin mengurus BPOM. Dan itu yang bikinnya pemerintah maksudnya kan? Maksudnya kita memfasilitasi itu agar apa? Agar hal-hal yang menjadi sebuah hambatan itu bisa terselesaikan tetapi tidak dalam normatif melanggar. Oke. Dan juga kita juga memiliki lab tersendiri di situ. Ya. Bahwa istilahnya kualitas yang akan kita ekspor ataupun yang kita kirim nanti Ya. itu benar-benar memiliki standarisasi yang luar biasa. Oke. Tetapi permasalahannya itu sebenarnya bukan di itu saja Om. Ya. Biasanya seorang pengusaha kuliner Ya. dia itu akan overconfident dengan produknya sehingga mereka tidak lagi untuk berinovasi terhadap produknya yang akhirnya tinggal menunggu mati. Oke. Nah, itu ada namanya kita buat membuat sebuah wadah untuk eksperimen mereka untuk meningkatkan kreasi dalam segi menunya. Jadi kalau akan bisa sustain ya. Ya, asisten. Ya mungkin kita sudah menyimak lah ada beberapa produk bakso aci yang itu rame tiba-tiba tenggelam. Ya. Nah, jangan sampai itu terjadi di kita. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya kita harus ada tempat untuk mereka bereksperimen, menemukan lagi formula baru yang itu adalah komposisinya bakso aci. Oke. Nah,
itu sangat perlu. Kenapa? Itu adalah sebagai langkah untuk mereka tetap survive dan juga tetap bisa mendapatkan legitimate bahwa ACI itu tidak hanya bisa dinikmati dengan cara ini dan lainnya. Itu seperti hanya ilmu skincare. Skincare itu dibanting oleh produknya sendiri. Nah, begitu pula bakso aci kita nanti akan Oke, seperti jadi ini. ada diversifikasinya ya? Ya, Oke, gitu. siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Izin, Bapak. Bapak Ya, siap. Dr. Terima Syakur. kasih. Kalau tadi bicara BPOM, itulah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kang ya. Dia juga kalau di Ya. Amerika kita kenal Food and Drug Administration. Ya, betul. Itulah lembaga yang tugasnya melindungi konsumen. Betul. Mereka akan sangat ketat mengatur makanan apa yang boleh dijual dan Ya. dikonsumsi oleh orang. Ya. Sehingga mereka akan melindungi dan mereka akan hati-hati terutama dalam memperhatikan ingredients-nya. Isinya apa? Ya. Jangan hanya karena enak tapi bisa beresiko. Ya. Mohon izin ya. Ya, Kan ya. tidak selalu yang enak itu sehat. Betul. Ya. Betul. Nah, ini barangkali yang kita harus pertama itu adalah kita menjelaskan bahwa produk yang kita buat ini adalah memiliki ingredient, konten-konten yang aman, Ya, ya. yang safe, yang enak. Nah, itu baru kemudian akan diizinkan oleh BPOM. Itu saja ada prosedur yang ditempuh. Ya, Yang ya. dua yang tidak kalah penting adalah mengenai kewajiban tentang Undang-Undang Nomor 33 selalu bagi tahun berapa? 2014 tentang halal. Oke. Ya. Jadi sekarang wajib semua produk itu memiliki Standarisasi halal ya. halal. Sudah. Nah, masalahnya adalah yang nggak gampang. Ya sebanyak ini kapan diregistrasinya? Makanya kalau saya sih di kampus ya kita siapin lembaga penjamin halal. Karena ada persyaratan bahwa kita punya farmasinya, teknologi pangannya. Oke. Sehingga kita berharap bahwa dalam waktu dekat akan nyiapkan lembaga halal sehingga produk kita itu secara substansi itu aman, sehat, tapi juga secara religius itu bagus. Oke, Ya, itu oke. yang jadi perhatian Oke, kita. oke. Jadi berikutnya nanti kalau itu sudah terpenuhi nanti nggak ada masalah. Cuma saya juga bilang satu hal lagi bahwa kita jangan selalu bicara tentang import. Ekspor. Pada ekspor enggak. Oke. Karena kalau kita bicara sekarang ASEAN, kemana sih kita ekspor? Malaysia berapa penduduknya? Ya. Singapura berapa penduduknya? Ya, Udah ya. aja kita garap pasar domestik. Oke. Di kita ada kurang lebih 250 juta yang pasti suka cilok. Ya, ya. Bagaimana Kalau itu kita- udah bisa itu terbisa juga itu udah banyak ya. Jangan sampai pun kita cerita garap pasar orang lain malah garap pasar kita. Iya, iya. Ya, kita fokus aja. Ya di Jawa aja udah ya berapa puluh juta, udah lebih Ya, dari negara ya. Thailand, negara Ya, Vietnam. ya, ya. Tinggal bagaimana tadi produk-produk kita itu memenuhi persyaratan BPOM dan juga adalah lembaga sertifikasi halal. Ya, ya, Ini ya. insya Allah saya akan melejit dan berikutnya seperti konsep produksi bersama, packaging itu nanti berikutnya. Ya, Itu menurut ya. saya yang harus jadi atensi kita tentang bahwa BPOM itu tidak benci, tidak hanya ingin Ya. kita mengkonsumsi makanan yang sehat, Ya. yang bergizi, Ya. dan tidak hanya sekedar yang aman ya itu. Ya, ya. Itu jadi tetap semangat ya. Jadi mahal Pak. Cina. Dia kan Mahal budaya Pak, pabrik. masalah nama mahal. Mahal. Jadi Jadi masyarakat itu ketika mengajukan ini saya sebagai ketua Kadin lah. Ini. Jadi apa yang dimaksud oleh para pelaku usaha itu Pak, ketika dia ingin mengajukan izin BPOM agar dia bisa masuk ke Indomaret atau Alfamart aja, itu harus memenuhi beberapa proses. Di antaranya standarisasi pengolahan. Otomatis itu dibutuhkan ruang yang standar pabrik yang ditentukan oleh BPOM. Maksudnya ke situ. Yang dimaksud oleh teman-teman ini bagaimana agar mereka ini tadi masalah sekarang menguasai pasar Indonesia. Bagaimana ingin masuk ke Indomaret, Alfamart ataupun ke Jogja seperti Hypermart yang seperti itu juga itu standarisasinya harus BPOM. Jadi bukan PIRT, Pak Deden. PIRT benten sekarang BPOM gitu. Jangan standarisasi masuk ke pasar yang lebih tinggi itu dibutuhkan BPOM. Jadi bukan PIRT gitu Pak. Oke. Dijawab Kang. Ada Ya, tanggapan? Boleh, silakan Pak. Saya jawab. Boleh. Ya, jadi kan ya pastilah Pak Widi bahwa jadi wasit katanya. negara punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Betul. Artinya hanya boleh distribusikan makanan yang aman tadi kan ya. Ya, ya, Nah, ya. tentu saja ada prosedur. Ya, ya. Karena kita juga kadang suka nggak ngeh. Ini bikinnya gimana? Ya, Higienis nggak? betul. Aman nggak? Ya. Ya kalau dibiarkan begitu saja kan bahaya karena Ya, ya. kadang-kadang di kita ada orang-orang yang mohon izin yang perilakunya ya moral hazard ya, pengen gampangnya, pengen murahnya. Ya, ya. Ya kalau kita ingin melindungi ya tentu saja Ya. ada cost-nya. Cuman bagaimana kita sikapi itu. Ya, itu. Tapi jangan kemudian menyalahkan
BPOM juga kan kalau kita Nggak salah bisa Pak, selektif, BPOM emang nggak salah, bagus melindungi masyarakat. Jadi ya kan gitu. Tapi yang ini Pak dibutuhkan, Mas, tadi maksudnya yang kan dibutuhkan pertanyaannya- pemerintah apa nanti akan dilakukan untuk itu. Gitu. Pertanyaannya tadi, pertanyaannya Kang Dhani. untuk membantu usaha-usaha kecil ini seperti apa? Iya. Kita kan tidak terlalu melebar dalam Iya. konteks teknis gitu. Iya, iya. Nah, Badai Makanya atuh tadi pemerintah Pak Yudi- dipangbangunkan pabriknya hiji. Nah, gitu. Maksud saya, pemerintah itu hadir di dalam membantu UMKM. Pemerintah sih biasanya suka hadir Pak, karena ada pajak 2,5% selalu hadir. Jadi pemerintah itu hadir dengan pajaknya. Ayo, Maksudnya pajak memberikan PPN mau nambah kemudahan. 10 jadi 11%. Memberikan kemudahan. Gitu, hati-hati loh. Iya makanya jadi ya itu- kalau di sana hadir selalu hadir Ya, dengan pajaknya saya Pak. sepakat itu, cuman barangkali edukasinya, jangan kemudian di perangan gitu ya. Ikuti saja. Nah, bagaimana solusi pemerintah membuat semacam rantai produksi yang lebih efisien, Ya, ya. tetap memenuhi kaedah-kaedah standar produksi yang higienis itu aja. Nah ini mungkin dari tadi Pak Enjang tadi juga udah greget banget pengen masuk nih Pak, silakan Pak Nah, izin. Tadi ini yang 4 ini udah kayak debat kandidat calon bupati aja. Biar Kalau mau masuk bentar, biar bentar. hangat karena cuaca sudah mulai mendingin. mulai. Sehingga anu Silakan, serius Pak Enjang. debat kandidat calon Nah, bupati. ini Pak Yudi ini. Silakan Jadi Pak Enjang sebenarnya gimana? saya tadi menyimak. Jadi satu hal sebenarnya. DPRD Provinsi Jawa Barat itu punya peraturan daerah, perda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Oke. Nah, ekonomi kreatif itu basisnya 4. Satu seni, kemudian budaya, kemudian kuliner, seni budaya, kuliner, inovasi teknologi, kemudian yang keempatnya kriya gitu. Nah ini sebenarnya kan bakso aci ini kuliner, basisnya kreativitas dan inovasi. Jadi sebenarnya payung hukumnya ada. Nah. Di perda itu diatur terkait dengan kewajiban pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Jadi hal-hal yang terkait dengan tadi yang disampaikan rumah Kang Yudi, saya sepakat. Pemerintah itu harus hadir membuat rumah produksi bersama, melakukan standarisasi, perizinan yang lebih memudahkan, BPOM dan lain-lain. Jadi sebenarnya Bapak, Ibu-ibu, para ibu yang orang-orang kreatif di Kabupaten Garut ini, aci yang tadinya lem itu jadi makanan. Itu sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu adalah Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dan kewajiban pemerintah di situ adalah memberikan fasilitasi untuk kemudahan dan pengembangan kreativitas yang dilakukan oleh warga. Luar biasa. Ini rame obrolannya, cuman pertama. Dari bakso aci ya. Dari Situasinya ini lumayan hujan nih kayaknya nih. Lumayan hujan. Payung hukum Benar. ada, tapi ini payung untuk hujan belum ada ini. Payung hukum sudah ada, tapi ini payung Payung hujan. payung hujannya nggak ada. Ya, jadi mungkin tapi dengan situasi ini kan jadi kapulong. Si Dani festival bakso aci karunya kehujanan. Kayak mau orang pangnyewakeun nu cenah bangun ke badan cenah kan gitu. Ya gitu kan. Satu lagi mungkin ya, ini sedikit tambahan. Saya sebagai ketua Kadin mengapresiasi dengan festival bakso aci ini. Ya, ya. Dan saya juga jujur berharap gitu kan, pemerintah itu hadir memberikan support Amin. untuk kegiatan-kegiatan festival Setuju, Pak. seperti ini. Amin. Karena ini juga merangsang orang luar Kabupaten Garut untuk datang menjajal bakso aci Ya, yang secara tidak langsung mereka juga menikmati kuliner-kuliner lain yang ada di Garut. Amin. Sekaligus membuang uangnya di Garut Nah. untuk masyarakat Kabupaten Garut. Untuk masyarakat Kabupaten Garut. Jadi engke mah Kang Dan, nu kieu teh sebelum melaksanakeun nu kieu teh ajukeun proposalna ka bupati dibantuan ku bupati ieu teh nu ieu teh. Ya, thank you. Titik. Mungkin ini untuk terakhir karena juga akan maghrib. Betul. Boleh sambil berdiri aja Pak, kita semua. Dibajur ku bakso aci. Di bajur ke Mas Aci. Silakan kita ini betul. Terakhir mungkin ya, sebelum tadi saya pengen buka sesi pertanyaan, cuman kayaknya ada yang mau bertanya nggak sih di sini? Ada? Ya, tapi karena ini situasinya nggak kondusif, ini aja terakhir mungkin Pak. Ya. Kita kasih waktu 1 menit per orang untuk memberikan statement terakhir. Seperti apa sih? Seperti apa sih yang akan nanti dilakukan atau komitmennya terhadap pengembangan UMKM di Kota Garut? 1 menit per orang sekaligus closing statement dari masing-masing calon ini. Mungkin mau dimulai dari Kang Yudi atau dari mana? Oh dari sini dulu gantian. Oke, gantian. katanya ya, Oke, silakan. kita kasih waktu 1 menit ya Nya. Boleh di timer ya buat teman-teman karena kita akan buat closing ya. Boleh di timer Dari ya. masing-masing satu bakal Oke. calon yang akan Ini mungkin yang nanti sebetulnya bukan dijebak ya Pak, tapi mungkin untuk reminder nanti bahwa Bapak pernah berjanji loh terhadap kami seperti ini. Seperti apa sih
yang akan dilakukan Komite untuk mewujudkan UMKM Garut, khususnya mungkin nanti juga bakso aci dan yang lain Kuliner. secara umumnya. Silakan Bangga. Yes, saya kira tadi saya sampaikan bahwa sudah ada perda pengembangan ekonomi kreatif dan kewajiban pemerintah itu adalah memberikan fasilitasi. Nanti siapapun yang terpilih, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, maka punya kewajiban untuk memfasilitasi kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Garut untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi nanti tidak akan lagi ada kendala seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Dani. Jadi rumah produksi, kemudian standarisasi produksi, label halal, hal-hal itu sebenarnya harus menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Garut. Jadi bagi bupati, wakil bupati terpilih sebenarnya sudah ada payung hukum yang mewajibkan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu untuk memfasilitasi kreativitas, inovasi masyarakat sesuai dengan perda pengembangan ekonomi kreatif. Kembali lagi ke payung hukum tadi ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Manja tadi. Selanjutnya izin Bapak Dr. Abdus Syakur Amin. Baik, terima kasih. Jadi masalah utama di Kabupaten Garut adalah masalah ekonomi. Ekonomi ini adalah karena banyak kegiatan nilai tambah tidak dilakukan di Garut. Nah, kita berusaha supaya proses nilai tambah itu bisa dilakukan untuk produk-produk Garut. Ya, produk kuliner, pariwisata, kemudian garmen dan lain-lain. Sehingga nilai tambahnya ada di Garut. Dan orang Garut itu akan bisa menikmati apa yang dikerjakan olehnya, bukan orang lain yang menikmatinya. Itu saja, untuk membuat nilai tambah itu perlu kreativitas, inovasi, dan banyak hal. Dan saya selalu yakin bahwa itu akan muncul berkembang. Inovasi muncul karena ada pengetahuan, pengalaman, wawasan teman-teman yang lain. Sehingga sedia bayangan saya adalah kita akan membuat semacam atmosfer yang kondusif atau ekosistem bahasa anak mudanya, supaya kreativitas anak-anak itu di semua bidang tadi, kuliner, makanan, baju, dan pariwisata itu bisa berkembang sehingga orang Garut bisa lebih mendapatkan nilai tambah, cuannya lebih banyak, sehingga lebih sejahtera. Luar biasa, sejahtera ujungnya. Izin, Mas Widi. Oke, kalau andaikan saya jadi bupati, untuk membantu teman-teman UMKM, kalau izin satu pintu sudah ada, nanti akan ada izin satu mobil, di mana dia tugasnya adalah hunting ke tempat-tempat tertentu di daerah-daerah untuk menyelesaikan legalitas daripada UMKM yang belum memiliki legalitas. Wow. Itu satu. Terus keduanya, tentunya dengan melihat ini hujan deras tetapi animo masyarakat masih cukup banyak, artinya banyak sekali masyarakat yang menginginkan produk-produk UMKM itu selalu ditampilkan. Artinya kita akan memberikan sebuah event bulanan mungkin ya, agar mewadahi UMKM itu agar tetap bisa memasang atau memaparkan produknya secara bergiliran. Jadi ketika memang nanti memungkinkan, kita akan memperbanyak event. Karena event ini adalah bagaimana kita memperkenalkan agar menjadi sebuah budaya. Ibaratnya orang luar itu biar tahu, oh bulan Juni itu ada bakso aci festival. Artinya ini adalah menjadi sebuah jargon tahunan ataupun mungkin bulanan, di mana orang lain itu akan berbondong-bondong ke Garut hanya untuk menikmati event itu. Nah, ini adalah hal yang sangat penting bagi saya. Salah satu untuk mempromosikan produk UMKM, tetapi juga untuk daya tarik wisata lain untuk Kabupaten Garut. Terima kasih Mas Widi, dan jangan lupa apapun eventnya IO-nya portable. Harus gitu dong. Sponsornya teh botol susu. Botol masuk. Pak Dadan izin. Siap. Untuk produk UMKM, saya kalau jadi Bupati Garut, yang pertama, produk itu harus berkualitas, baik memenuhi syarat kesehatan maupun secara legal. Ya, karena masyarakat pun harus dilindungi. Yang kedua, produk-produk UMKM semacam bakso aci ataupun event-event yang model seperti ini itu harus menyebar supaya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini mengikuti alur yang ada di wilayah di Kota Garut. Jadi kita memberikan sebuah rasa keadilan ketika pertumbuhan ekonomi itu menyebar. Yang ketiga, pemerintah di sana memiliki OPD-OPD yang memiliki kepentingan terhadap pertumbuhan UMKM. Tentunya pemerintah inilah yang harus berkoordinasi sehingga bagaimana UMKM ini bisa tumbuh, ya, bisa bergeliat dan bisa difasilitasi dimanapun itu berada.
Iya. Ya. Dan keempat, UMKM. Ya, UMKM catat, UMKM itu yang ada di Kabupaten Garut itu dengan kemandirian yang sangat luar biasa, hadir di hadapan kita itu tanpa membebani pemerintah. Harus diapresiasi oleh kita, oleh masyarakat di Kabupaten Garut. Luar Saya kira biasa, gitu. terima kasih Bapak Deden. Dan terakhir dari Bapak Yudi Lesminingrat, silakan. Kalau saya tetap konsisten, apabila saya nanti terpilih jadi Bupati Kabupaten Garut, saya akan membuat rumah produksi, akan membuat rumah kemasan, sekaligus akan mengidentifikasi para pelaku usaha dengan adanya rumah kemasan dan rumah produksi, kita akan lebih mudah mengidentifikasi kemajuan para pelaku UMKM. Contoh, progres per bulan akan kita ketahui apabila ada peningkatan dan penurunan para pelaku usaha UMKM. Pemerintah akan hadir bagi pelaku usaha yang naik, akan dimudahkan mendapatkan permodalan. Begitu. Apabila pelaku usaha yang melakukan penurunan dari konsumen dan produksinya, pemerintah akan memberikan inovasi. Itu akan memberikan inovasi arahan bagaimana usahanya akan sekaligus pembinaan agar bisa lebih berkembang. Luar Jadi biasa. kita konsisten aja, kita bangun rumah produksi bersama, rumah kemasan bersama, mengedukasi dan mengsubsidi para pelaku UMKM. Luar biasa, terima kasih. Sakitu. Bapak Yudi Lesminingrat, boleh terakhir ini, Teh. Bapak Deden Boleh gimana? nambah terakhir? Oh, baru kepikiran panjang tadi katanya. Kepikirannya cuma mau ngabsen aja ini. Bakso Mang Ono, telur gulung cimol, keju Albagir. Oh Masih banyak Pak, banyak. ada 35. Kesananya Panjang hiji-hiji. kuliner Garut juara. Kelihatan bukan? Nggak kelihatan ya, luar biasa di absen. Yang paling bagus itu Universitas Garut punya. Oh, peres. Ada Oke, bapaknya. oke Terima dulu. kasih sekali lagi. Kita udah nyampe di akhir Betul. kan ya. Tapi ada satu ada terakhir. fakultas wirausaha ya. Terakhir ini sebelum menutup dan mungkin ini jadi terakhir pamungkas dari saya yang mungkin ini bisa dipikirkan oleh bapak-bapak juga yang mungkin akan mengubah tatanan kehidupan di Kabupaten Garut. Informasi penting Bapak izin Torik udah haji umur 2 bulan. Sugante enak. Oke. Iya. Nah itu Pak. Sorry sih Bu. Dodo, terima kasih. Mungkin Yes. sedikit sebelum kita ditutup, nanti kita ada tagline untuk Festival Bakso Aci Betul. seperti biasa. No? Saya ucapkan terima kasih untuk semua bapak-bapak yang sudah hadir di sini Terima dan meluangkan kasih. waktunya. Mohon juga aplaus dong dari teman-teman dan dari semua. Terima kasih. Kita Sukses. akan titipkan tadi semua obrolan, semua harapan yang sudah kita sampaikan dan di sini juga ada stand dari KPU Pak di Betul. sini karena mereka memang mau sosialisasi. Jadi ingat ya bahwa nanti Garut dan juga seluruh Indonesia itu akan melaksanakan pemilihan Kepala pilkada, daerah. kepala daerah. Jadi ada untuk bupati kita harus menentukan siapa pemimpin kita nanti di tanggal 27 November. Betul. Itu saja mungkin dan terakhir kita akan menutup untuk barang-barang apa Nu seperti apa? Festival Bakso Aci Garut. Bakso Aci punya Garut.